Seorang pengemudi mobil tewas dikeroyok massa di Jalan Pulau Kambing, Cakung, Jakarta Timur pada Minggu dini hari. Korban berinisial HM berusia 89 tahun tewas dikeroyok akibat adanya provokasi dari sejumlah orang yang menudingnya sebagai pencuri mobil. Video pengejaran mobil korban oleh massa pun kemudian viral di media sosial. Di tengah pengejaran, mobil patroli polisi ikut menembakkan tembakan peringatan ke udara untuk menghentikan laju kendaraan. Selepas mobil berhenti, massa dengan beringas merusak mobil korban. Baik pemirsa, Anda sudah melihat video yang menjadi viral, menjadi bahan perbincangan masyarakat, tapi juga sekaligus membuka bahwa apa yang terjadi di masyarakat sering berpikir pendek, emosional, hanya karena provokasi, melihat ataupun mendengar salah seorang mengatakan itu maling, kemudian kita lihat tadi dalam tayangan video, berbondong-bondong orang lainnya mengenakan ataupun menggunakan sepeda motor ini pun mengejar mobil tersebut. Anda bayangkan mengejar dari Jalan Tebet atau wilayah daerah Tebet sampai kemudian ke Jakarta Timur. Nah, nanti kami akan ajak Anda untuk bisa melihat TKP-nya, tapi sebelumnya kita akan juga kenalkan para narasumber yang akan melihat kasus ini dari sudut pandang hukum. Kita akan perkenalkan yang pertama sudah hadir bersama saya Pak Thomas Sunaryo selaku kriminolog. Selamat malam Pak Thomas. Malam, Mbak Bagaimana Fitri? kabarnya, sehat? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pak Kudri Sitompul juga selaku pengamat hukum pidana sudah bersama kita. Nanti akan memberikan pandangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Kudri. Sehat selalu Pak Kudri. Baik Pak Kudri. Miris kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh masyarakat ini begitu sadis, pria berusia 89 tahun menjadi korban bahkan sampai tewas. Tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut, kita akan dengarkan laporan dari rekan kami Laras dari TKP ataupun juga tempat kejadian perkara. Silakan Laras. Ya, Putri, Viola, sadis memang kalau mendengar seorang kakek berusia 89 tahun kemudian tewas lantaran dihakimi oleh massa. Ia dituduh sebagai maling dari mobil tersebut, padahal kalau penuturan kepolisian itu adalah mobil dia sendiri. Nah, saat ini saya berada di lokasi kejadian. Ini tepatnya di Jalan Pulau Kambing, kawasan Jeep Cakung, Jakarta Timur. Sedikit gambaran soal kawasan Jeep ini, pemirsa, ini adalah kawasan yang isinya adalah perusahaan, pabrik, ya, gudang. Ini semuanya ada di sini, berkumpul di sini. Jadi dengan rumah-rumah warga juga sebenarnya ada batasnya juga. Jadi memang ini adalah perkantoran yang kalau bisa kita bayangkan bagaimana kondisi malam hari tentu sepi sekali. Nah, inilah yang kalau sekarang pukul 7:30 ya, tapi memang sudah terlihat sudah sepi apalagi ketika pukul 2 malam maksud kami. Nah, di sini kami akan perlihatkan kepada Anda. Ini ada seperti goresan-goresan masih terlihat ya di sini. Polisi juga sudah melakukan olah TKP di hari Minggu setelah kejadian tersebut. Ini terlihat masih ada goresan-goresan, kemudian seperti ada benturan ya di sini memang terlihat. Nah, yang paling terlihat sekali sebenarnya adalah pecahan-pecahan kaca. Ini di jalan aspal ini juga masih terlihat berceceran di sini. Terus ini juga trotoarnya seperti sedikit tidak utuh, tidak seperti biasanya begitu memang. Nah, ini yang perlu dikonfirmasi lagi juga apakah kemudian mobil ini sampai ke arah mana begitu posisinya ketika kejadian. Bahkan untuk pecahan kaca, pemirsa, ini berada di sekitar titik saya mengabarkan. Ini di tanah ya, rumput-rumputan, dan ini semuanya serpihan kaca menyebar di beberapa titik di sini. Karena memang informasinya kalau kaca mobil tersebut sempat terkena benturan, dipecahkan secara paksa begitu oleh massa, ada yang menggunakan balok ataupun juga bata begitu, sehingga kondisinya seperti ini. Nah, lanjut lagi pemirsa, kalau saat ini memang sudah lebih bersih, artinya memang sudah dilakukan olah TKP, polisi juga sudah mengambil apa yang perlu diambil, barang bukti di sini seperti itu, apa saja. Nah, kami gambarkan juga soal kawasan Jeep ini. Untuk di Pulau Kambing ini sendiri sebenarnya kalau siang hari selain ada perusahaan ya, di seberang kami mengabarkan juga biasanya ada penjual. Namun karena memang malam hari kondisinya cukup sepi sehingga bisa dibayangkan bagaimana saat itu sang kakek, begitupun juga soal pencahayaannya di sini juga bisa terhitung minim soal cahaya, sehingga tentu ini
cukup gelap, bagaimana ia berusaha untuk menyelamatkan diri dari amukan massa itu sangat terbayangkan ketika kami berada di lokasi ini. Demikian Putri Viola, kami kembalikan pada Anda di studio. Baik pemirsa, selanjutnya kita juga akan mendengarkan bagaimana laporan dari rekan kami, Cornelia Ami yang berada di saat ini di rumah duka. Ami? Baik, Ami silakan laporan Anda. Bagaimana situasi selamat terkini di malam, sana? Putri Viola. Baik, Putri Viola dan juga pemirsa, ini untuk sanak saudara dan juga keluarga dari almarhum Wiyanto Halim ini masih melakukan doa bersama, masih dalam persemayaman almarhum di Rumah Duka Grand Heaven Pluit, Jakarta Utara di ruangan 806 lantai 8. Kita bisa melihat tadi sudah ada jajaran karangan bunga yang cukup banyak di depan ruangan dan almarhum ini kemudian tiba di rumah duka ini kemarin malam dan rencananya besok siang ini akan dikremasi pada pukul 12 siang. Untuk lebih mengetahui lagi sebetulnya kemudian indikasi apa yang sudah tercium oleh tim dari keluarga dan juga kuasa hukum serta harapan apa yang diminta oleh pihak keluarga ini nanti akan kita sampaikan, kita hadirkan melalui narasumber kita nanti usai jeda Putri Viola bersama dengan salah satu kuasa hukum dari almarhum dan juga keluarga Wiyanto Halim. Demikian Putri Viola, kembali pada Anda di studio. Baik Cornelia Ami, terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan dan juga nanti kita akan dengarkan bagaimana kesaksian dan juga harapan dari pihak keluarga disampaikan oleh kuasa hukum dari keluarga almarhum yaitu Bapak Devi Petti. Tapi kita akan mendengarkan dulu bagaimana pandangan dari Pak Thomas kemudian juga Pak Kudri mengenai hal ini. Kita sudah tahu bagaimana kronologi peristiwanya. Sebenarnya kami juga berupaya untuk bisa mendapatkan keterangan langsung dari pihak kepolisian untuk bisa menjelaskan secara lebih detail lagi bagaimana kronologinya. Karena yang kami dapatkan informasi sejauh ini Pak Thomas, Pak Kudri, bahwa memang pria berusia 89 tahun ini mengendarai mobil, kemudian sempat menabrak trotoar dan juga menyerempet sepeda motor. Nah, melihat kejadian itu justru bukan pengendara sepeda motor yang diserempet, tapi kemudian kabarnya ada orang lain yang kemudian memprovokasi dan meneriaki mobil tersebut maling atau pengemudi tersebut maling. Sehingga kemudian banyak sekali yang mengejar dan ketika kemudian sudah berhasil memberhentikan mobil, dipukul, dianiaya, bahkan dilempari batu juga termasuk karena sampai mobilnya pecah dan sebagainya kacanya. Nah, bagaimana melihat amuk massa tidak terkendali, begitu emosional melihat hal-hal semacam ini, begitu gampang terprovokasi. Ini bisa saja terjadi pada siapapun, Pak Thomas. Ya, ini kan salah satu fenomena di kota besar ya, terutama seperti Jakarta yang disebut the fear of crime ya. Rasa takut menjadi korban kejahatan. Ya, kenapa? Sekarang kan berita-berita ya melalui media massa, medsos ya, kejahatan, kriminalitas di Jakarta ya, kota besar itu meningkat ya. Nah, kenapa meningkat ya? Ini ada dampak negatif dengan perkembangan kota ya, terutama pertambahan penduduk, ya, urbanisasi dan keterbatasan lahan. Nah ini kemudian orang yang tinggal di Jakarta itu seperti melting pot ya dari berbagai kultur ya di daerah menjadikan sikap-sikap semacam kepribadian masyarakat Jakarta itu adalah egois ya, individualis, penuh perhitungan, agresif, mementingkan penampilan dari luar ya. Ini mendorong juga meningkatnya lapangan kerja berkurang. Itu meningkatnya kriminalitas di jalan raya ya, di jalanan. Nah, ini juga menimbulkan rasa takut orang akan menjadi korban itu ya. Dan korban ini terutama pencurian motor dan atau mobil. Nah, sekarang ini mobil dan motor itu semacam kebutuhan primer ya, milik seseorang. Kalau kehilangan itu kan mereka bahasa Jawa coto itu apa ya gitu. Jadi rasa marah ya ketika ada orang ya yang disangkakan itu bahwa dia mencuri kendaraan tertentu ya itu. Nah, itu yang menimbulkan mereka jadi marah dan main hakim rame-rame gitu. Ya, jadi sampai terjadi pengeroyokan itu. Baik. Kita memang belum mengetahui pihak kepolisian hingga saat ini sudah mengamankan berapa orang karena kabarnya sudah diamankan 4-5 orang dari orang-orang yang terlibat dalam pengeroyokan tersebut. Tapi kabarnya terakhir polisi masih mencari siapa orang yang memprovokasi ataupun meneriaki pria tersebut sebagai maling. Tapi siapa saja yang bisa terjerat hukum dalam kasus ini, Pak Kudri? Saya kira
dalam peristiwa ini kalau kena pidana itu pasal 170 KUHP ya. Ini karena ada pengerusakan dan ada korban. Jadi itu ayatnya berbeda, tapi itu bisa berlapis ya. Artinya dia merusak bersama-sama di muka umum, mengakibatkan kerusakan barang, dan satunya lagi mengakibatkan meninggal, mati orang itu ya. Kalau mati itu ancaman hukumannya 12 tahun, tapi ini karena berlapis ada 2, jadi ini adalah hukuman yang diperberat. Jadi 12 tahun, ya kalau dihukum maksimal 12 tahun ditambah sepertiganya. Nah sekarang permasalahannya siapa? Nah di dalam kerumunan atau mess seperti ini ya, tidak perlu dibuktikan bahwa satu sama lainnya saling kenal, tidak perlu. Dan tidak perlu dibuktikan bahwa di antara mereka itu mempunyai persamaan atau kesepakatan untuk melakukan pengerusakan, itu tidak perlu. Yang penting dia bersama-sama mukul. Dan tidak perlu dibuktikan siapa yang paling berperan sehingga orang itu mati, ya kan? Bahkan di dalam beberapa keputusan dia ada di situ saja, tidak harus menyentuh, dia sudah dianggap ikut ini karena itu bersama-sama itu. Baik. Jadi siapapun orang yang di sana yang dibuktikan tentu bukan hanya menonton ya, tapi dia terlibat di dalam pemukulan atau pengerusakan. Nah sekarang pembuktiannya bagaimana? Ya kan, karena ini masanya begitu banyak. Tetapi saya kira kita beruntung bahwa ada video ya viral itu, ya kan? Itu saya kira dengan mudah sekali ya bisa melihat nomor polisinya. Nah ditanyakan siapa intelektual dadernya, siapa yang menjadi pemprovokator itu. Nah kita nggak tahu, mungkin ya dari itu kan karena ini ya dibuat video, tentu kan polisi ya melalui cyber ya bagian divisi cyber tahu ya dari jet-jet mana itu dikirim. Ya kan, apakah yang mengirim itu memang yang mengambil gambar, merekam atau bukan, atau di forward, kita nggak tahu. Nah tapi itu karena saya kira saya tidak terlalu perlu teknis ya, menjelaskan itu, tapi polisi tahu siapa yang pertama membuat film itu dan siapa yang mengupload. Itu. Jadi saya kira ini tidak terlalu sulit menurut saya. Hanya saya kira kan itu banyak. Ya. Tapi saya membayangkan ya, kalau jam 2 pagi itu saya kira nggak banyak orang ya, gitu ya. Paling beberapa ini ya, nggak mungkin kalau misalnya siang orang berkerumun kayak gitu. Tapi saya kira itu ya mungkin ada beberapa ini aja gitu orang yang di situ gitu. Dan kita nggak tahu itu kok bisa bersama-sama ya. Kita nanti mengharapkan kepolisian. Kita harapkan. Itu kenapa orang itu bisa bersama-sama? Apakah mereka saling tidak mengenal atau ada ini? Ya kita nggak tahu. Karena ini juga mungkin sekarang itu modus untuk melakukan kejahatan, orang yang tidak apa-apa disangka. Betul, ya kan? betul Pak Kudri. Ya itu sering ini. Jadi saya kira ini apakah orang-orang ini mereka merupakan satu kelompok atau bukan? Itu saling mengenal atau tidak. Nanti kita mungkin bahas ini lebih lanjut lagi Pak Kudri, Pak Thomas. Kita juga akan mendengarkan bagaimana keterangan dari kuasa hukum korban. Tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.